siapa saja yang sholat, tidak usah bayangkan Ka'bah, bayangkan dia menghadap Rabbul Ka'bah, Tuhan pemilik Ka'bah. Ya Allah, sujud kepada Engkau pendengaranku, penglihatanku, lisanku, kolbuku, darahku, dagingku, tulangku. Ya. Kita sebut ini peleburan, sujud peleburan, sujud fana. Yang kami ambil hadis itu, ya, kita bawakan ke syahadat. Asyhadu, aku leburkan, aku bersaksi bahwa diriku. Salat itu di dalamnya ada munajat. Munajat telah menjadi bahasa kita hari-hari. Apa arti munajat? Mohon. Lagi. Mohon itu doa. Munajat, bisik, berbisik-bisik. Berbisik-bisik itu bermanja-manja, bermesra-mesra. Maka munajatun boleh diartikan bisikan mesra cintanya hamba dengan zat yang terkasih, zat yang paling layak dicinta, yaitu zatullah subhanahu wa ta'ala. Munajat itu saya buat analog. Kalau kita punya kekasih, maka malam hari paling senang bermunajat dengannya, bermanja-manja, berbisik-bisik dengannya. Benar nggak? Maka Sufyan Ats-Tsauri setiap kali terbit fajar dia menangis. Apa katanya? Habislah waktuku berdua-duaan dengan Allah SWT. Habislah waktuku bermanja-manja. Setelah ini orang akan banyak datang, murid banyak datang, banyak kesibukan duniawi. Jadi dulu imam-imam itu nangis kalau terbit fajar. Kalau sekarang senang ya? Atau malah kesel? Kesel, udah subuh aja nih gitu. Munajatu Rabbil Izzah, bermanja-manja dengan Allah. Mungkinkah kita bermanja dengan yang tidak dikenal? Orang mesti dia bermanja-manja dengan sesuatu yang dia kenal. Maka syarat sholat itu menjadi munajat, ma'rifatul ma'bud, mengenal siapa yang disembah. Karena ma'rifat, mengenal Allah itu tiada batasnya. Maka jangan berhenti belajar ilmu tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Dan gak ada namanya orang paling mengenal Allah setelah Nabi Muhammad SAW, kecuali pewaris mutlak beliau yang Allah rahasiakan. Ya. Hari ini banyak orang jualan obral ma'rifat, terus ngaku dirinya satu-satunya yang bisa menghantarkan murid kepada Allah. Nah begitu, itu Arab Badui begitu. Arab Badui datang kepada baginda lalu mengatakan, ya Rabb irhamni wa Muhammadah, sayangi aku dan Muhammad saja, jangan yang lain. Sama persis, yang bisa bawa ke Muhammad cuma saya. Orang-orang begitu, na'udzubillah min dzalik, orang-orang yang telah mengerdilkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Betul guru kita pintar, tapi di luar guru kita Allah juga maha luas kasih sayangnya, pasti dibagi-bagi beberapa. Dari Sayyidina Anas radhiyallahu ta'ala anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal mu'mina, sesungguhnya orang beriman, idza kana fi shalah, jika dia salat, ini orang mukmin, fa innama yunaji rabbah, dia sedang bermanja-manja, berbisik-bisik kepada Allah. Oke? Kalau orang nggak beriman, bisik-bisik itu cepat-cepat ya. Bermanja-manja itu tergesa-gesa nggak? Nggak ada orang bermanja-manja itu tergesa-gesa. Fala yabzuqanna baina yadayhi wala an yaminihi, maka adabnya dirilkan. Walaupun Allah tidak menempati ruang depan, kanan, kiri, atas, bawah, namun adabnya tidak boleh meludah ke depan, ya, tidak juga ke kanan, ya. Tapi meludahlah, kalau dulu boleh meludah di masjid, sekarang boleh nggak? Bisa
algojonya Ki Abdurrahman dan Habib nanti turun tangan ya. Wahada haitsu kanat as-salah 'ala turab, kata Abu Yasin Muhammad, ini jika sholatnya di atas tanah atau pasir. Wa illa fayakhudhu bi yadihi al-yusra. Nah, kalau kita sekarang berdahap, maka kalau yang lagi batuk atau berdahap, sediain kain. Yang pakai kain, ada kain, biasanya orang bawa kain lap. Ya, dulu orang suka simpan ya di saku dia, sapu tangan. Itu tradisi yang bagus. Ambil pakai tangan kanan lalu dibuang, boleh. Nah, kata beliau, fayakhuzahu biyadihi al-yusra kama nussa alaih. Maka ambillah dengan tangan kiri lalu simpan lagi. Itu sunnah sebenarnya. Ya. Ansai kepada Allah. Dan wala an yaminihi, juga jangan di kanannya, karena di sebelah kanan ada malaikat sholat. Di setiap sholat ada malaikatnya. Apa doa malaikat? Allahumma salli ala fulan, ya Allah turunkan rahmat kepada si fulan. Kalau kita meludah ke kanan, itu malaikat pergi. Ya. Wal yabsuq an yasari aw tahta qadamihi falyadfinha. Kalau dia mesti juga meludah, maka ke kirinya atau ke bawahnya, atau sesuai kalimat tadi, dia pakai kain, pakai tangan kiri lalu dia simpan lagi. Jangan ditelan ya. Itu dahanya jangan ditelan. Jorok kali itu. Ya. Masa gitu ya. Jadi sunnah sekarang membawa apa? Sapu tangan itu kalau sholat, terutama bagi yang ada lendir-lendir atau dahak. Kalau enggak usah, enggak apa-apa. Ya. Tisu lebih baik. Dulu belum ada tisu, bid'ah juga itu kayaknya tuh. Umin dalik, ganti tema. Tadi sholat itu tempat munajat. Inilah yang membuat orang rindu sholat. Udah rindu sholat belum? Sholat itu ada candunya nggak? Ada candu nggak sholat? Nah, kayaknya belum ya. Karena belum kenal siapa yang disembah. Jadi belum jatuh cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat itu nikmat sekali, Pak. Nikmatnya sholat, sehingga Abu Yazid itu seperti dia di atas orang lagi syahwat kepada pasangannya. Itu Abu Yazid al-Bustami. Nikmatnya sholat itu yang disebut nikmat surga yang disegerakan. Maka Nabi SAW mengatakan, hubbiba ilayya minad dunya at-tib wan nisa wa ju'ilat qurratu aini fi shalat. Aku dibuat oleh Allah senang kepada yang harum, yang bersih, yang rapi, dan lawan jenis. Tetapi pelipur laraku hanya di dalam sholat. Bukan hidup yang rapi, bukan pasangan. Tapi apa yang membuat Nabi terobati kolbunya? Fis shalat, di dalam sholat ya. Sir sholat, rahasia sholat yang lain. Nah, yang berikut ini nggak tahu nomor berapa lah ini ya. Ada yang nyatat nggak nomornya berapa sebelumnya? Bukan halaman. Kelebihan sholat 1, 2, 3 ini atau nomor berapa? Beliau nggak ngasih nomor. Ya, anna salata fiha tawajjuh wal iqbal ala Allah. Sholat itu ada dua aktivitas besar selain munajat di situ, itu tawajjuh. Apa itu tawajjuh? Tawajjuh itu menghadapkan kolbu kepada yang mengendalikan kolbu. Wal iqbal, lalu menatap Allah Subhanahu wa Ta'ala. An Sayyidina Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, nah, Rasulullah bersabda, idza kana ahadukum yusalli, sama jika kamu sholat jangan meludah, jangan melakukan gerakan-gerakan di luar sholat. Fa innallaha qibala wajhihi idza shalla, karena Allah secara adab di depan dia. Bukan berarti Allah menempati ruang depan, tapi
tubuh ini berkiblat ke Ka'bah, maka Allah akan menerima orang itu dari arah depannya. Bukan berarti Allah ada di depannya. Oleh karenanya, siapa saja yang sholat, tidak usah bayangkan Ka'bah. Bayangkan dia menghadap Rabbul Ka'bah, Tuhan pemilik Ka'bah. Ya. Wa min dzalik, di antara rahasia keutamaan salat yang menjadi kekhususan umat Nabi Muhammad SAW yang tidak ada di agama-agama sebelumnya, anna salata fiha dzikrul 'abdi rabbahu. Salat itu adalah media seorang hamba menyebut-nyebut dan mengingat Rabbnya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang disebut di dalam Al-Quran surat Taha, aqimis salata li dzikri. Dirikan salat untuk zikri, mengingatku. Masih ingat gak pertemuan dengan Allah? Nggak ada yang ingat? Maka karena kita tidak sanggup mengingat Allah, hilangkan ketidaksanggupan itu dengan cara kecilkan dirimu, tiadakan dirimu, maka si kecil itu akan hilang, si jahil itu akan hilang. Allah akan ganti sifat kita yang baru. Maka orang kalau sholat, Allah sedang merefresh dirinya. Jadi sifat-sifat yang tadi sudah berkarat itu Allah ganti dengan sifat yang baru. Ya, inilah makna dari surat Thaha ayat 14 itu ya. Lalu disebutkan di sini riwayat mengenai dialog hamba. Nah, ini lucu nih dialog ini. Jadi guru saya dulu, saya punya guru beberapa orang namanya Hasan Al-Basri. Ada satu guru namanya Hasan Basri, ketua MUI di kampung saya. Dia dikritik oleh kawan saya. Jadi kawan saya baru pulang dari Timur Tengah, tapi belum selesai, mengkritik sang guru. Bayangin coba. Ya, kalau santri Jawa nggak berani ya kayaknya ngeritik kiai. Yang berani ngeritik kiai itu ya santri Sumatera biasanya. Apalagi santri dari Padang tuh, demen banget ngeritik kiai itu, karena diajarin begitu. Kita diajarin mendebat kiai. Itu yang dianggap beradab bagi kami. Pas saya ke Jawa ternyata beda caranya. Didebatlah guru kami ini, Buya Hasan Basri, ketua MUI. Apa debatnya? Beliau ini kalau sholat kadang satu nafas atau dua nafas Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Terus ya. Didebat sama anak nih, apa kata dia? Buya, di dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim, terutama Sahih Muslim, disebutkan bahwa antara ayat dan ayat itu ada jawaban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, terus maksud kamu apa? Kata si santri yang sudah mulai pintar atau sok pintar ini, atau keminter. Apa kata dia? Kalau Buya mimpin sholat satu nafas, kapan Allah jawab? Buya juga ya. Gimana? Kapan Allah jawab? Nah, coba perhatikan hadisnya. Sayyidina Abu Hurairah mengisahkan, aku mendengar Nabi SAW menceritakan rahasia Fatihah. Allah berfirman, qasantus salat. Ini hadis Sahih Muslim, hadis Sahih. Ada juga di Bukhari yang semakna. Qasantus salata baini wa baina 'abdi nisfain wa li 'abdi nisfain wa li 'abdi ma sa'al. Ya. Aku memisahkan, membagi salat itu jadi dua. Antara hambaku, dia memujiku, menyembahku, dan hambaku memohon kepadaku. Fa'idha qala al-'abdu, jika si hamba selesai baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, aku menjawab. Apa jawaban Allah? Hambaku memujiku. Itu. Hambaku, hamidani abdi, hambaku memujiku. Kalau antum langsung, kata dia, Alhamdulillah alamin arrahmanir rahim, Allah nggak sempat jawab dong. Logikanya masuk setengah lah ya. Lalu kalau si hamba mengatakan arrahmanir rahim,
Allah menjawab, asna alai abdi, hambaku banyak memujiku. Jadi beda hamidah dengan asna. Hamidah memuji di awal, kalau asna mengulang pujian. Maka alhamdu wathana itu beda penggunaan. Jika si hamba membaca Malik Yaumiddin, nah ini yang tadi saya tinggal sedikit ya, Malik Yaumiddin, maka Allah menjawab, majjadani abdi, hambaku sedang memuja-mujiku. Jadi ada al-majd, jadi pujian yang sudah lebih dari banyak disebut tamjid. Innaka hamidun majid. Hamid terpuji, majid sangat-sangat terpuji. Fawwada ilayya abdi, lalu hambaku menyerahkan urusannya kepadaku. Lalu ketika dia baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah mengatakan hadza baini wa baina 'abdi, inilah hubunganku dengannya. Dia menyembahku iyyaka na'budu, maka aku beri dia iyyaka nasta'in, kepada engkau kami memohon pertolongan. Wa li 'abdi ma sa'al, apapun yang dia minta aku kasih. Kalau satu napas Allah nggak sempat jawab, bro. Itu guru saya sempat kemudian terpengaruh. Maka beliau sudah pensiun jadi ketua MUI dan sudah nggak mau debat. Dan orang dari dulu nggak mau debat. Ya. Begitu juga ayat ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, sama kalimat jawabannya sama. Apa jawaban kami? Mungkin ini pernah saya bahas di waktu yang lain, mungkin ada yang lupa, sekedar mengingatkan. Dalam aqidah Ahlussunnah, kalamullah bila harfin wala sautin. Allah jika berkalam, kalamnya tidak berhuruf, tidak bersuara. Karena huruf dan suara itu ciptaan. Coba baca. Ba. Ba itu pertemuan dua bibir. Bibir ini makhluk bukan? Suara, nafas, lalu titik-titik tempat keluar huruf, itu makhluk bukan? Maka bunyi yang keluar dari mulut namanya ba, alif, semua itu adalah makhluk. Tapi kalam Allah tidak makhluk. Maka Al-Quran bermakna kalam tidak makhluk, tapi mushaf makhluk. Suara kita baca Quran makhluk. Imam Bukhari hampir dibunuh karena menjelaskan ini waktu di Daisapur. Disalahfahami oleh seniornya namanya Muhammad Az-Zuhli. Ya, karena bab ini kata Imam Bukhari, bacaan Quranmu makhluk, Qurannya tidak makhluk. Langsung dituduh sesat. Untung kita nggak hidup di zaman itu. Ya, mungkin saya dituduh sesat juga. Kita nggak ngomong gitu aja dituduh sesat sama orang ya. Walhasil saya sampaikan, jadi Buya, Allah itu berkalam seperti yang Buya ajarkan dulu waktu di sekolah, tanpa huruf dan tempat suara. Maka jika Allah menjawab Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, lanjut misalnya satu nafas, itu nggak perlu jeda, karena Allah menjawab tidak perlu jeda. Dan itu sekali saya lihat beliau senyumnya puas sekali. Terakhir saya berkunjungi beliau dan setelah itu beliau wafat. Ya. Dan tapi saya puas. Semoga itu tanda beliau ridho. Ya, ridho kepada muridnya yang kurang adab ini. Mengenai Maliki Yaumiddin, nah ini ada tafsir Mahthur, ini dia tafsir yang diriwayatkan bahwa Maliki Yaumiddin, Allah berkalam, hambaku memuja-mujiku dan dia telah menyerahkan urusannya kepadaku. Jadi kita kalau mengatakan Maliki Yaumiddin, dialah sang pemilik, sang raja hari kiamat. Di dalam Asmaul Husna Allah bernama Malikul Mulk. Malikul Mulk, Malikul tanpa alif, bukan Malik, bukan, tapi Malikul Mulk. Itu lebih tinggi daripada Malik.
Maka jika ada orang imam baca Maliki Yaumiddin, itu sholatnya sah, Fatihahnya sah. Dia tidak mengurangi satu huruf. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, atau malikin nas. Mana yang benar? Malikin nas. Raja yang benar-benar raja di raja, penguasa, pemilik manusia. Itu mana Malik tanpa alif. Tapi kalau pakai alif, itu berarti raja aja atau pemilik saja. Suatu kali Nabi SAW pernah mengatakan di hadapan sahabat. Jadi Nabi ini tawadu, tapi dalam bab tertentu beliau mengenalkan dirinya dan menyebutkan hakikat jiwanya, hakikat nurnya. Apa kata beliau? Ana sayyidu waladi Adam. Akulah sayyid waladi Adam. Kalau boleh diterjemah, raja manusia yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Maka ulama-ulama ahli isyari mengatakan Maliki Yaumiddin itu Allah. Kalau Maliki Yaumiddin itu nur Allah, nur kekuasaan Allah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Itu penjelasan isyarat, ya. Wa jaa fi riwayatin ukhra ziyadatun fi awwalihi fa idza qala al-'abdu bismillahirrahmanirrahim. Ada satu riwayat, dia tidak sahih, tapi riwayat Daruqutni dan Baihaqi. Jadi mulai dari bismillah. Jika si hamba baca bismillah, maka Allah mengatakan dzakarani 'abdi, hambaku menyebut-nyebut namaku, mengingat aku. Senang diingat sama orang, ya, senang diingat. Itu namanya sifat jalal Allah yang Allah sertakan pada diri kita. Karena dalam diri ini ada hembusan ruh. Ruh itu dihembus langsung dari Allah SWT. Maka Allah menyertakan sedikit beberapa sifat-sifatnya. Itu sebabnya kita dapat mendengar. Itu kan dari sifat ruh semua. Melihat, ya. Kalau nggak ditiup, itu tubuh nggak bisa mendengar. Dan juga termasuk karakter ingin diingat. Orang kalau faham ini, mengingat dia akan dihantarkan mengingat Rasulullah, mengingat Rasul akan menghantarkan ingat kepada Allah. Itu yang disebut di hadis Imam Ahmad, Imam Ibnu Majah. Man awliya Allah, siapakah wali Allah wahai baginda? Beliau menjawab, man idza ra'aitahu dzukirullah. Orang yang jika engkau pandang, engkau ingat, engkau visualkan, engkau bayangkan, engkau kirimin Fatihah, mengingat dia, menghantarkan engkau mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Bukan lagi fisik dia yang kita lihat, tapi sirruhnya yang bersumber dari hembusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah guru mursyid. Itu yang disebut guru. Jadi orang kalau dapat ijazah 7, pandang dia nggak membuat kita ingat Allah, maka dia bukan mursyid kita. Carilah mursyid yang kalau mengingat dia, memandang dia, membuat kita teringat baginda, membuat kita terhantar mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu makamnya Nabi Muhammad SAW. Lalu pewaris-pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di antara kita diizinkan untuk mencapai maqam ini. Amin ya rabbal alamin. Wa min dzalik, di antara sir rahasia daripada salat yang merupakan kekhususan umat Nabi Muhammad SAW. Jadi salat itu Bapak Ibu, ibadah secara umum, setiap ibadah ada malaikatnya. Dan malaikatnya ada dua jenis, malaikat bumi dan malaikat langit. Khusus Fatihah yang dibaca dalam sholat itu ada bacaan amin. Coba amin. Nah ini amin. Yang bisa bahasa Arab, amin itu terjemahannya apa? Hah? Coba tasrifnya apa? Kan kata Arab itu bisa diderivasi, dirubah. Shalla yusalli salatan. Amin apa? Nggak ada kata sepakat ulama, karena itu bukan bahasa Arab yang bisa ditasrif.
Di bahasa Arab yang unik, dia bahasa Arab alam sana. Itu bahasa Arab alamnya malaikat. Maka ketika orang baca walau dhalin, jangan terlalu panjang doanya ya. Walau dhalin, ya, dan jangan kemudian didengung terlalu panjang. Dhal itu keliru itu, ya. Nggak boleh itu bila gunnah, tanpa ada dengung. Walau dhalin, langsung disambut, karena di gunnah itu sudah jelas masuk ke huruf waw dan huruf-huruf tertentu yang lain. Jika ada orang membaca itu, maka malaikat dengan bahasa Arab langit, ini bahasa biar agak ngeri-ngeri sedap, membaca amin. Banyak kalau orang bertanya, sebenarnya cara baca amin itu gimana? Amin atau amin, yang benar yang mana? Kayak tahu yang benar aja sih. Dalam ilmu tajwid, jika dua alif ketemu, maka dia dijadikan matnya panjang. Itu asalnya amin kalau versi ahli tasrif. Cuma bisa tasrif begitu, ada ya di tengahnya. Ini muskil. Maka ada ulama kita yang memanjangkan amin. Itu ada alirannya dalam tajwid. Jadi ilmu tajwid ada mazhabnya Bapak Ibu. Mazhab itu tidak hanya mazhab fikih. Mazhab fikih yang ditulis di depan masjid. Kan kalau disebut semua repot juga, tapi cukup yang tiga itu. Mazhab apa di sini? Syafi'i. Nggak usah ditulis qiraat kita, qiraat Asim. Oh, repot sudah. Ya, cukup tiga itu. Pertanda masjid ini masjid rahmatan lil alamin. Insya Allah. Nggak mungkin juga disebut qiraat Asim. Oh, rempong. Ya, jadi amin itu bukan bahasa Arab sini, dia bahasa Arab, dia walaupun tidak setara dengan alif lam mim, tapi dia hampir-hampir sumbernya sama. Coba alif lam mim, ada yang tahu bahasa Arabnya apa? Alif lam mim, apa artinya? Enggak tahu, itu bukan arti. Hanya Allah yang tahu, itu bukan arti. Ada artinya, ada di kitab tafsir. Namun dalam tafsir Jalalain yang dibaca Kiai Imam Suyuti mengalihkan makna, bukan memaknai. Wallahu a'lam bimuradihi. Allah lebih tahu maksudnya, tapi itu bukan arti. Orang mengira itu artinya. Itu pertanda bahwa huruf Arab yang ada di Quran bukan huruf Arab yang dibuat-buat baginda Nabi Muhammad SAW, tapi itu Arab yang asli dari hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam ilmu lughah ada satu kaidah, annal lughata bal lughat fil alam min Allah. Semua bahasa bersumber dari Allah. Semua bahasa bersumber dari Allah. Atas dasar itulah kita tidak menolak orang menyebut Allah dengan sebutan Gusti, Pangeran, Tuhan. Kita tidak nolak, karena semua bahasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menolak, dia tidak mengerti ilmu bahasa, padahal Al-Quran itu sumber bahasa. Nah, saya mau tanya lagi, jadi alif lam mim bahasa apa? Bahasa langit? Enggak, itu tempat, langit itu tempat. Bahasa apa? Coba bacain awal-awal surat Yusuf. Terus Qur'ana, kami jadikan Quran itu Arabian, maka alif lam mim itu bahasa Arab, tapi bukan bahasa Arab sini. Ini yang disebut ijaz untuk melemahkan Arab-Arab Quraisy, karena bahasa Arab mereka sudah terkontaminasi. Ada Arab yang lebih murni.
Gitu. Apa makna Arab? Bahasa Arab, Arab itu artinya araba, artinya sesuatu yang bergerak. Maka huruf bahasa Arab, harokat itu artinya gerak. Harokat, harokat itu gerak artinya. I'rab itu mengetahui harokat akhir dari satu kata, dan satu kata tidak selalu stagnan seperti bahasa Indonesia. Saya makan, bisa nggak? Saya makana, makani, makanu, nggak ada. Dalam bahasa Arab, makan itu akala, yakulu, yakul, kul, kulu, kuli, banyak sekali. Itu disebut dengan i'rab. Maka bahasa Arab itu bahasa yang bergerak, dan dia selalu bergerak. Jadi alif lam mim bahasa apa? Alif lam mim bahasa apa? Bahasa Inggris. Bahasa Arab. Tidak ada di dalam Al-Quran satu kata, satu huruf pun di luar bahasa Arab. Karena dia bahasa Arab pasti ada maknanya. Namun tidak semua diketahui oleh para ulama. Hatta sekelas Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dibacakan ayat wa fakihatan wa abba. Orang nanya, ya Abu Bakar, apa itu fakih, apa itu abba? Kalau fakihah kami tahu buah. Abba, mana abba? Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Seandainya saya taruh kepala saya di bawah kolong angin manapun, ini kepala nggak berani menerjemahkan, menafsirkan ayat sesuka hati. Selevel Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, dal, nggak mesti sesat, bisa keliru, bisa tidak tahu, lalu ia menunjukimu. Tapi sama kawan saya yang baru hijrah jadi ustadz, apa kata dia? Rasulullah pernah sesat. Orang kalau baca Quran nggak belajar akidah, sesat menerjemah Quran. Oleh karena itu, akidah minal Quran, akidah itu bagian dari Al-Quran. Kalau kita pakai Quran, ada nggak sholat 5 waktu? Sholat cuma 3 waktu. Aminah Wadud, tahu Aminah Wadud yang mimpin sholat Jumat, perempuan? Itu kita tanya, kenapa sih ente mimpin sholat Jumat? Apa jawaban dia? Di Quran nggak ada larangan perempuan jadi imam sholat Jumat. Ya juga sih ya, tapi blow on. Jadi amin bahasa Arab atau bukan? Bahasa Arab alam malakutiyah, jabarutiyah, alamnya malaikat. Maka malaikat setiap kali ada orang baca waladhdallin, amin, maka amin itu juga bahasa Arab, tapi bahasa Arab sana. Ya. Dan amin juga dipakai oleh orang Suryania, orang berbahasa Suryania dan Ibrania. Amin, amin, gitu ya. Amin, sudah nggak ada men, min. Dalam bahasa yang tepatnya dibaca begitu. Apa dalilnya? Diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari Muslim, "Idza ammana al-imam fa'aminu." Jika imam mengaminkan, maka aminkanlah alaihi, fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah. Siapa yang aminnya, ini mumpung kan sudah selesai amin-aminan kan, selesai kan 010203. Ini hebat sekali nih kitab nih, keramat nih, mengarang kitabnya keramat nih. Tahu aja kita ngajinya setelah pemilu. Karena babnya amin ya, cocok logi yang cocok. Siapa yang beriringan antara aminnya dengan amin malaikat yang di sana? Saya tanya guru saya, itu aminnya di malaikat mana? Guru saya nggak ada yang jawab. Ketemu di kitab Imam Al-Jili, beliau mengatakan, waktu ruhku diperjalankan, aku melihat bahwa itu di langit keempat. Wallahu a'lam bis-shawab. Ya. Jadi malaikat di langit sekian itu mengaminkan yang tadi antum baca waktu subuh.
waladdallin amin. Dan ini dalil bahwa amin adalah salah satu bahasa malaikat, dan ini juga dalil bahasa malaikat, bahasa Arab. Bahasa malaikat, bahasa Arab. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka diampuni dosanya yang berlalu. Jadi pengampunan dosa itu ada yang cara ekspres, ini dia. Ada yang cara panjang, puasa Ramadan 30 hari, qiyamul lail 30 hari. Apa lagi? Ada yang tobat, ada yang kafarah, ya. Ada macam-macam. Nah, ini cara ekspres. Paling gampang tuh baca Fatihah, diampuni dosanya. Namun masalahnya, kapan kita tahu amin kita sama dengan amin malaikat? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu, bagi tahu kita lah. Ya, pura-pura nggak tahu saya. Ya. Emang nggak tahu, hanya Allah yang maha tahu. Kita ini hanya diberitahu. Ditahunya insan diberitahu oleh yang maha tahu. Juga disebutkan oleh riwayat Imam Bukhari, Muslim yang lain bahwa idza qala ahadukum amin, jika kamu membaca amin, qalatil malaikatu fis sama, malaikat yang di langit juga membaca amin, fawafaqat ihdahumal ukhra, samalah aminmu dengan aminnya dia, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni, ya. Berarti Al-Fatihah sendiri sudah sangat ajaib, ya, sangat ajaib. Jadi ketika disebut bahwa Al-Fatihah dialog hamba dan Allah, Allah membalas pujian hamba, maka seorang guru saya mengatakan, tahukah engkau salawat Allah pada dirinya? Salawat Allah pada dirinya adalah suratul Fatihah. Wallahu a'lam bishawab. Itu ilmu hikmah kerohanian, ya, bukan hikmah kesaktian. Wa min dzalik, halaman 66. Di antara sir rahasia salat itu, tanha sahibaha anil fahsya'i wal munkar. Tanha itu menahan, bukan melarang. Ya, terjemahan di sini apa? Nahi munkar itu bukan melarang, tapi menahan. Nahan, ya. Menahan pelaku salat dari fahsya, dari perbuatan keji, wal munkar, dan sesuatu yang tidak dikenal nilai baiknya. Jadi apa yang disebut munkar? Yang tidak dikenal sisi baiknya disebut munkar, diingkari, tidak dikenali. Qala Allah Ta'ala, ini ayat sudah sering dibaca, surah Al-Ankabut, ya, di tengah ayat, wa aqimis salata innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah salat karena sesungguhnya salat menahan daripada fahsya dan munkar. Wala dzikrullahi akbar, sungguh mengingat Allah itu lebih besar. Wala dzikrullahi, lebih besar dari apa? Dari dunia dan seisinya. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Karena zikrullah itu besar efeknya, maka fahsya dan munkar, keji dan kemungkaran itu terpinggirkan sendiri. Jadi kalau ingin memberantas keji dan munkar, jangan langsung sweeping. Dirikan di tempat itu sholat. Hidupkan majelis-majelis yang mengajarkan sholat di situ. Baru kalau antum mau sweeping, izin dulu dengan polisi, ya kan, kerjasama kalau perlu. Jadi jangan main langsung sweeping, itu bid'ah, ya. Hisbah kita, nahi munkar kita dimulai dengan al-amru bil ma'ruf. Sholat itu ma'ruf, dirikan dulu yang ma'ruf, kemungkaran akan rontok dengan sendirinya. Jangan berantas kemungkaran dulu, itu tidak sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Faqad amara subhanahu wa ta'ala biqamati salat wa bayyana athara salat fi man aqamaha anna tanha 'anil fahsya sampai akhir. Lalu ini barangkali terakhir pada pagi ini, anna salata tuhadzibul 'abda min as-sifatidz dzamimah. Salat itu mentahzib, melatih, membersihkan, merapikan, itu tahzib. Melatih, membersihkan ya seorang hamba minas sifatidz dzamimah, dari sifat yang tercela. Ya, dari sifat yang tercela. Orang kalau baca Allahu Akbar, dia sombong nggak? Tapi kenapa kalimat takbir itu jadi simbol kesombongan orang Islam hari ini? Ada apa dengan takbirmu? Wajar takbirmu tidak dimenangkan Allah, karena Allah yang kau sebut dalam takbirmu tidak engkau besarkan di kalbumu. Ini PR kita. Karena di dalam hadis yang hasan disebutkan bahwa di akhir zaman ini sudah dekat masanya. Daerah Rum itu ditaklukkan bukan dengan perang, tapi hanya dengan takbir. Takbir seperti apa itu? Ini yang disebut Nabi Muhammad SAW, ya. Inna a'da'ika ma baina janbayk, musuh terbesarmu adalah emosimu, egomu. Kecilkan dulu ego kita, baru kita bisa ngalahin ego orang. Saya suka takbir kalau lagi ngaji, tapi bukan takbir kesombongan, karena yang kita besarkan Allah. Lalu kenapa kita merasa sok besar, sok bener, dakwahnya sok bener, manhajnya sok bener? Enggak, kita enggak begitu. Dan kita sedih sekali orang membentak dengan takbir, yang dibentak ustadznya karena beda pilihan dengannya. Pernah ngalamin atau pernah bentak ustadz? Antum durhaka itu ya. Guru itu paling kenal Allah. Dia tahu kapan takbir itu jadi senjata. Masih ingat 2016, 2019, 2014, 2019. Saya Pak di Pondok Labu, saya diteriakin orang dari luar. Dia nggak ngaji di dalam. Saya bilang, politik demokrasi tidak pernah ada di Quran, tidak pernah ada di sunnah Nabi. Maka beda pilihan bukan beda iman. Di takbir dulu, kita panggil masuk sini, takbir depan aneh. Nggak ada yang berani satu pun. Takbirnya berani di luar masjid. Itu syaitan bertakbir. Ya. Cuma karena saya tidak mau pro dengan 00 itu. Kenapa? Untuk apa saya mengobarkan takbir itu hanya untuk 5 tahun orang berpuasa? Takbir saya abadi, karena takbir menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Abadi. Saya mau tanya, ya, di Quran ada jihad, di sunnah ada jihad. Apakah ayat jihad untuk pemilihan pemilu? Lalu kenapa ayat-ayat jihad muncul waktu orang demo? Kenapa muncul? Dia sedang memperkosa ayat-ayat Allah SWT. Tolong jangan orang yang sudah kenal khasais ummah al-Muhammadiyah, jangan mau dipolitisasi dengan simbol agama. Agama kita suci. Agama mencakup politik. Agama tidak butuh politik. Politik butuh agama. Jadi kalau ada orang ngomong Islam tidak boleh lepas dari politik, bahasanya keliru. Politik tidak boleh lepas dari Islam. Islam mencakup semua, betul. Tapi bukan berarti Islam harus berpolitik dengan politik ente, harus milih nolnya ente itu, ya. Auzubillah min dzalik. Politisasi agama sudah memecah kalbu kita. Maka Allah katakan wala dzikrullahi akbar. Yang besar itu cukup Allah. Kecilkan nolmu, ya. Dan nol masih merasa besar lagi. Maka Bapak Ibu, saudara yang makan Allah, sehingga selalu saya sisipkan ini untuk edukasi. Mungkin tahun berapa lagi nih? Emang masih ada? Insya Allah Indonesia masih ada lah. 2000 berapa? 2029. Tapi setelahnya kita nggak tahu, ya.
karena krisis di mana-mana. Masih ingat pandemi? Ini udah lupa semua, amnesia, cepat sekali lupanya. Pandemi seakan-akan nggak ada lagi aktivitas, masjid kosong. Nggak pernah dalam sejarah Indonesia masjid kosong, Pak. Masjid ini pernah kosong ya, Kiai kena juga deh. Ya, tengkarlah antara, karena dekat kantor polisi ya, langsung dibubarin. Dan dalam hadis dikatakan nanti di hari kiamat akan muncul orang gak ada haji. Untungnya pandemi kemarin orang masih ada haji. Oh, berarti bukannya kemarin. Cuma mungkin kemarin itu trial. Kita nggak tahu suatu saat akan muncul lagi begitu. Wallahu a'lam. Ini bukan nakut-nakutin, ini memang menakutkan. Tapi tenang, waladzikrullahi akbar. Mengenal Allah itu lebih besar, menyebut nama Allah itu lebih besar. Gak usah khawatir nanti paceklik katanya El Nino, El Nano, El Nino, terserah dia mau datang. Ya, karena dalam hadis disebutkan nanti sebelum Isa turun, Dajjal muncul, Al-Mahdi berjuang, nanti ada 3 tahun masa paceklik. Hujan gak turun, gagal panen di mana-mana, kelaparan di mana-mana, orang berebut air, berebut nasi, berebut semua. Sebelum masa itu datang, berlatihlah tidak bergantung dengan air, bergantunglah dengan zat yang menciptakan air. Jangan bergantung dengan lagi nasi. Mulai, bukan pengen sehat, bukan, tapi ingin menyehatkan kolbu. Ya. Waktu bulan tahun 2020 masih ingat bulan puasa, orang panik, baik, ya, karena ada yang mengatakan 15 Ramadan terjadi dukhon. Akhirnya pada borong beras habis di banyak gudang. Ini Ustaz nggak tanggung jawab. Habis itu dia mengatakan hadisnya dhaif, tapi orang sudah panik duluan. Wala yasta'fu minan nas. Dia nggak minta maaf sama orang. Minimal dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena bikin gaduh. Sayyidina Muaz, jangan kambat kajian Bapak Ibu. Mimpin sholat itu kurang 1 orang, terganggu 1 orang karena sholatnya kepanjangan. Nabi langsung kasih gelar, afattanu anta Muaz, kamu pengacau umat hai Muaz. Menggigil Muaz begitu. Makanya Muaz dididik oleh Rasulullah SAW, akhirnya paling mengerti halal haram. Dididik begitu sama Rasulullah SAW. Satu jamaah berkurang, satu jamaah terganggu dengan imamnya dia. Bayangkan ceramah-ceramah kita hari ini mengganggu banyak orang. Nauzubillah min dzalik. Kasihlah ceramah yang rahmah, ya. Enggak, Islam itu tegas. Tegasnya Rasulullah itu dengan rahmah. Dalam lembutnya dia tegas, dalam tegasnya dia sayang. Nabi itu tegas bukan untuk kebencian. Nabi itu lembut bukan karena kelemahan, tidak. Karena yang dapat mengalahkan kekasaran, kezaliman itu cuma kelembutan. Coba antum lihat, mohon maaf, pemimpin mana yang senang dihujat? Pasti dihancurin orang menghujat dia. Tapi wallahi saya menyaksikan di hampir semua negara dan dalam sejarah Islam, pemimpin-pemimpin yang zalim takluk kepada ulama yang kolbunya lembut. Takluk. Dalam silsilah zikir kami, Thariqah Naqsyabandiyah Khalidiyah, itu ada seorang imam namanya Yusuf Al-Hamadani. Yusuf Al-Hamadani punya guru Abu Ali Al-Farmadi. Ini sezaman dengan Ghazali. Yusuf Al-Hamadani ini murid dari Abu Ali dan dia kawan sama-sama santri dengan Ghazali. Yang kita kenal siapa imam? Jadi ada nama Yusuf Al-Hamadani, ada Ghazali. 2 orang ini, Imam Ghazali jadi profesor kesayangan Perdana Menteri, Yusuf Al-Hamadani orang yang paling disegani Perdana Menteri. Itu kalau Yusuf Al-Hamadani datang di majelis tempat duduknya Perdana Menteri dan Raja, langsung rajanya turun, Pak. Turun. Tafadhal, Syekh. Gak berani dia duduk di situ. Padahal Yusuf Al-Hamadani tidak pernah ngata-ngatain
si raja, Perdana Menteri. Tapi kata-kata dia betul-betul berpengaruh dalam merubah kalbu si pemimpin ini. Tapi coba ganggu si raja itu, besok gak nyampe hari ini hilang orangnya. Soeharto, masih ingat? Soeharto sama orang yang kritik dia hilang orangnya. Tapi belakangan di akhir hayatnya dia udah mulai takbiran, mimpin takbiran, ya. Sudah mulai bangun masjid di mana-mana. Masih ingat? Itu karena ada orang berhati lembut tapi tegas, gak bisa digoyang oleh beliau, gak bisa dibayar oleh beliau. Orang ini membackup. Kalau nggak kita yang backup, siapa lagi yang backup? Maka saya husnuzon dengan ulama-ulama yang membersamai pemimpin-pemimpin yang keras, pemimpin yang dituduh-tuduh culas. Kita doakan semoga adanya mereka dapat memperbaiki kalbu si pemimpin dengan cara yang hanya Allah yang tahu. Amin ya rabbal alamin. Begitu Pak, kalau kita belajar al-khasais al-Muhammadiyah, kekhususan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat. Karena sholat itu ada rukun, ada syaratnya. Sholat tidak sah jika menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Melayu, bahasa Jawa. Tetap yang dibaca oleh lisan bahasa Arab. Tapi Bapak kalau baca di kolbunya, kolbunya yang berbicara, karena Allah menatap isi kolbu. Kalau fisik Allah tidak tatap, yang ditatap Allah selalu kolbu. Innallaha yanzuru ila qulubikum. Jadi tatapan Allah jatuhnya ke dalam kolbu. Kolbu kita bahasa apa saja Allah faham. Tapi jangan ngomong pakai bahasa wahai Tuhan, enggak ya, sok mesra dalam sujudnya. Sujud syukur sih boleh di luar sholat, boleh pakai bahasa Indonesia. Ya. Sujud itu yang paling bagus membaca bukan doa-doa aneh-aneh yang dibaca oleh baginda Rasulullah SAW. Apa yang dibaca oleh Rasulullah SAW? Subhana rabbiyal a'la, subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta allahumma firli. Yang diajarkan Nabi SAW kepada Sayyidina Ali. Ini sujud kalau sholat sunat. Sajadalaka sam'i wa basari wa qalbi wa dami wa lahmi wa izami. Terus sampai selesai. Ya Allah, sujud kepada Engkau pendengaranku, penglihatanku, lisanku, kalbuku, darahku, dagingku, tulangku. Ya. Kita sebut ini peleburan, sujud peleburan, sujud fana. Yang kami ambil hadis itu, ya, kita bawakan ke syahadat. Asyhadu, aku leburkan, aku bersaksi bahwa diriku, tubuhku, jiwaku, pendengaranku, penglihatanku, gitu. Ciptaan Allah dari nurullah, nur Muhammad SAW. Itu kita ambil dari hadis itu, Pak. Hadis Imam An-Nasai dalam kitabus salahnya, beliau beriatkan bahwa Sayyidina Ali ketika sujud itu yang dibaca. Tulangnya sakit-sakit nggak? Itu sujudnya baca itu. Sujud sajadalaka izami. Ya Allah, tulangku sujud kepadamu. Darahnya punya penyakit kan enggak? Sujudkan. Maka sakit itu akan menjadi penebus. Syukur-syukur sembuh. Kita nggak cari kesembuhan dengan sholat. Kalau mau sembuh ke dokter, ya. Tapi ada orang disembuhkan dengan sholat, ada. Tapi kalau nggak sembuh, jangan salahkan sholatnya, karena sholat bukan klinik kedokteran, bukan. Ya. Jadi kalau ada terapi sehat dengan sholat, oh sorry, sholat bukan untuk sehat. Tapi rahasia sholat biasanya orang dapat sehat. Mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf mungkin ada yang sudah duduk di atas kursi. Tapi kalau orang rajin dia tahajud dari mudanya, dia nggak akan kemudian sulit dari atas ke bawah. Dia pasti bisa. Walaupun dia kalau jalan sudah ringkih. Ini yang saya rasakan selama bulan puasa, jadi badan saya agak sakit-sakitan sebelum Ramadan. Tapi dengan tarawih ke 20 rakaat semalam, naik turun. Ternyata tulang kita jadi kuat, persendian kita jadi kuat. Jadi tubuh ini Allah ciptakan untuk bergerak, bukan diam. Maka bagian yang paling sering diam itu punggung. Nabi sering bekam di situ. Dibuang darahnya, karena Imam Syafi'i pernah berkalam, satu cairan, satu yang bersifat cair, diam pasti membusuk. Maka darah-darah kita itu jadi kotor di punggung. Ini yang bikin sakit. Cukup 1 senti ada pembekuan sedikit saja, bahkan sekian mili, punggung kita langsung pegal-pegal. Dan itu hanya dengan ruku dan sujud. Tapi ingat, ruku sujud bukan untuk menghilangkan sakit punggung. Ya, nanti salah niat. Saya udah ruku, udah sujud, gak sakit, hilang-hilang. Ya iya.
Ente habis dipatahin punggungnya sama orang yang jahat. Bapak Ibu, jadi cara kita sujud dan ruku, aktifkan qalbu. Ya, lisan menerjemahkan isi di dalam. Jangan lisan ikut qalbu. Qalbu ikut, baru namanya abdun lillah, hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadlan 'anil awam, apalagi orang ini kalau ketemu orang awam pasti ngeremehinnya nggak tanggung-tanggung. Ya? Hatta innal fallah, ya. Wah, ini sahabat saya Falah namanya. Fallah, kalau udah begini, dia kerja apa ditinggalin kerjaannya. Kalau dia seorang petani, ditinggalkan bertaninya, ya. Lalu kemudian ikutin model-model begini. Ya. Ka'annahu yatakallam 'anil wahyi wa yukhbir 'an sirril asrar wa yastahqir bidzalika jami'al ibadi wal ulama. Ini cirinya sederhana aja. Jadi mereka ini nganggap selain mereka ini dihijab. Ya, seakan-akan bicaranya dari wahyu, sir-sir, ya. Kayaknya ini paling benar aja. Nah, orang-orang ini ngerasa dirinya tinggi di sisi Allah, wa annahu minal muqarrabin, mereka ini orang-orang yang dekat kepada Allah, padahal huwa indallah minal munafikin. Nah, orang begini di sisi Allah munafik. Maka ahli ma'rifat itu supaya nggak terjebak di sini, mereka mengambil jalur malamatiyah. Saya udah pernah cerita ya. Kenapa mereka ngambil jalur malamatiyah? Karena setiap kali dapat ma'rifat, itu girangnya bukan main. Supaya girang ini tidak dimanfaatkan oleh syaitan dan hawa nafsu, maka mereka berulah. Seperti Nabi Khidir. Nabi Khidir itu nguji orang-orang berilmu. Jadi tugasnya Nabi Khidir apa, Pak? Balia bin Mulkan, nama kecilnya. Itu nguji ahli ma'rifat ini. Dia merasa sombong nggak dengan ma'rifatnya, ketipu nggak dengan jamaah yang banyak, ketipu nggak dengan baca kitab yang bagus, ketipu nggak dengan zikirnya yang Masya Allah. Didatangi nama Sayyidina Al-Khidir itu. Jadi Nabi Khidir ini menguji kerjaannya dari dulu. Ya, tugasnya menguji. Kalau lolos berarti lolos sama dia. Selevel Nabi Musa diuji oleh Nabi Khidir. Nah, orang-orang begini ini nggak lolos sama Nabi Khidir. Nggak lolos Pak, orang-orang begini sama Nabi Khidir. Kenapa nggak lolos? Nabi Khidir itu ahli ma'rifat. Maka yang bisa mengakses beliau itu cuma orang-orang yang niat tulus dia ingin mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang ini kan sok tahu. Nabi Khidir ini akan mengajarkan orang bagaimana dirinya itu merendah di hadapan Allah, tidak menunjukkan bahwa dirinya ini orang hebat. Maka bikin ulah depan Nabi Musa. Maka saya nggak bisa bayangin Pak, kalau Nabi Khidir itu nyata di depan kita, mungkin kita jadi kafir semua kali. Antum bisa bayangkan Nabi Musa ini ahli hukum. Kalau ada bunuh orang, maka dihukum apa? Qisas. Ditunjukin itu di depan Nabi Musa. Ketemu anak kecil, ambil gorok, digorok ke Nabi Khidir. Kira-kira kalau itu kejadian sekarang, kita bilang itu apa? Maka wajar kalau kelompok-kelompok anti tasawuf ini benci sekali dengan sufi karena salah satu doktrinnya. Doktrin sufi apa? Meyakini bahwa Nabi Khidir itu masih hidup. Karena kalau Nabi Khidir itu hidup, itu mereka mungkin jadi akfarul kufar, ya, menjadi orang paling kafir nanti. Bisa nggak dibayangin tuh? Antum ngelihat ada orang bunuh orang lain, itu opini kita apa? Ini aja pembunuhan 6 orang di tol kan masih simpang siur ya. Yang pro polisi ngomongnya apa? Yang pro FPI ngomongnya apa? Ya kita bingung juga opini mana yang benar, kan mainnya opini. Coba kalau main data kan beda. Jadi opini ini yang bikin rusak. Kayak kira-kira seperti itu. Baru kejadian kayak gini, belum jelas diuntungnya gimana. Kalau kita ngelihat gimana kira-kira? Saya nggak bisa bayangin, Pak. Betapa kita nanti akan bilang, masa sih itu Nabi Khidir, nggak mungkin lah gitu. Paling kita ngomong itu nanti. Makanya Imam Ahmad Al-Ghumushqanawi di kitab Jami' Ushul Aulia belum mengatakan kalau ada orang debat kamu, caci maki kamu, atau berulah depan kamu, nggak usah ditanggepin. Siapa tahu dia Nabiullah Khidir. Itu kata Imam Ahmad Al-Ghumushqanawi, dan beliau jangan salah, beliau ahli hadis. Beliau punya kitab takhrij hadis. Ya, salah satu imam orang Turki yang lama di Mesir. Ya, Ahmad Al-Ghumushqanawi. Ya.
Saya punya sanad dengan jalur ada jalur Libanon, ada jalur Mekah. Yang jalur Mekah itu dari murid-murid Syekh Yasin ambil dari Al-Kausari kepada Muti kepada Ahmad Khamus Khonawi ini. Wa inda arbabil qulub minal hamqal jahilin. Orang ini menurut ahli qalbu hamqa, bukan hamka apa ya? Hamqa ini orang jahil. Lam yahkum qat'an man wa lam yuhazib khalqan wa lam yurattib amalan wa lam yuraqib qalban siwa ittiba'il hawa wa talaqqufil hadayan wa hifz. Jadi ini beda dengan Malamatiyah. Jadi kelompok ini obral ma'rifat kemana-mana. Kalau yang pertama tadi obral penampilan, kayaknya sufi itu harus kemana-mana pakai serban, kemana-mana pakai gamis khusus. Enggak begitu yang disebut sufi. Ada yang lebih parah, firqatun waqa'at fil ibahah wa tawwu bisata syara' wa rafadul ahkam wa sawu binal halal wal haram. Kelompok yang disebut oleh dulu Imam Ibn Arabi dengan kelompok ibahiyah, kelompok yang menghalalkan yang haram. Kata mereka sekarang yang halal haram, yang halal jadi haram, yang haram menjadi halal. Kenapa? Ketika seorang hamba sudah dekat kepada Allah, maka si hamba ini tidak berlaku lagi padanya hukum syariat. Ketipu nggak? Udah pasti ketipu. Imam Ibn Arabi anti itu, tapi dia dituduh seperti itu. Imam Ibn Arabi juga ngomong, yang temenan nama Ibahiyah ini kelompok Ittihadiyah, kelompok yang ngomong bersatu dengan Allah. Ibn Arabi dituduh oleh Ibnu Taimiyah, dia mengatakan ajaran bersatu antara hamba dengan Allah, Allah dengan hamba. Itu ditolak juga oleh Ibn Arabi, tapi masih dituduh. Apa kata mereka? Kalamnya ini benar, Pak. Kalam mereka, Allah butuh nggak amal kita? Nggak butuh ya? Itu sudah apa beramal? Nah gitu. Jadi mereka punya konsep yang aneh. Allah nggak butuh amal ente kok, ngapain beramal? Falam utib nafsi, maka saya nggak perlu capek-capek gitu. Wabadum yakul al amal bijawih la wazna laha. Nah, itu versi pertama. Versi kedua mereka ngomong, beramalan fisik itu nggak ada nilainya. Kenapa? Allah hanya memandang ke kalbu. Benar nggak hadis kalam ini? Allah memandang ke kalbu. Tapi hadis yang benar, kalam yang benar ini dia kaitkan dengan, ya kita nggak perlu berarti beramal secara fisik. Nah ini kalam-kalam mereka. Nah ini juga sufi-sufi prank ini Pak ya. Apa kata Imam Ghazali? Wal ibahiyah minal kuffaril marikin. Mereka ini sudah masuk kepada daftar kafir. Jadi nggak masuk lagi. Nah, maka ini kata kunci Pak. Setinggi apapun ma'rifat seseorang, nih ingat-ingat nih, setinggi apapun kajian hakikat seorang syekh, seorang sufi, ujian dia adalah syariat. Jika dia menghalalkan yang haram, dia ngomong secara lisan. Baik lain kalau ceritanya dia terjebak maksiat, itu lain cerita. Selama dia tidak menghalalkan yang haram, maka ma'rifat dia sahih. Tapi kalau dia sudah mulai menghalalkan yang haram, ini pertanda ma'rifatnya, hakikatnya hakikat syaitaniyah, bukan ilah. Iya, inilah yang dapat kita ambil dari Imam Syekh Abdul Qadir Jilani Al-Qutubur Rabbani. Apa kata beliau? Saya didatangi oleh cahaya yang berlipat-lipat. Cahaya itu berkata, Ana Rabbuk, akulah Tuhanmu, wahai Abdul Qadir. Al-an, sekarang, semua yang haram bagimu aku halalkan. Langsung senyum Syekh Abdul Qadir. Ya, ente iblis. Hanya iblis yang ngomong begini. Gitu. Karena ilmu hakikat setinggi apapun ujiannya di syariat. Masih banyak. Jadi tasawuf ini hati-hati. Gimana cara untuk tidak terjebak? Cari guru yang bersanad, yang dia dapat ijazah sahih dari gurunya, akidahnya Ahlus Sunnah, dan memilih mazhab salah satu dari mazhab yang ada, ya mazhab yang 4. Begitu Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Khani dalam kitab As-Sa'adah Al-Abadiyah memberikan guidance buat kita. Jadi dicari ini guidance-nya kira-kira seperti itu, ya. Jadi nanti kalau ketemu sufi-sufi prank, apa sudah tahu lah ya. Dan ghururul mutasawwifah ini agak berat. Kenapa? Karena merasa dirinya paling mulia. Nah, ini yang paling problem dari mereka. Ya. Oke, kira-kira cukup Pak. Ya. Saya lupa bahas tentang nafs ya.
Udah syuruk Pak. Salah satu kajian mereka itu tentang maratibun nufus, martabat jiwa. Ada yang pertama, ya karena ini penutup kita tambahin aja Pak, nggak apa-apa. Pertama yang paling basic itu al-amarah bisu. Amarah itu bukan amarah. Amarah dari kata amara yu'ammiru, ya, ta'miran, fahuwa amirun. Amir ini jamaknya ammar, yang banyak memerintah, bisu, dengan keburukan. Ciri-cirinya, kalau kita ini jiwa kita buruk, ngajaknya yang buruk-buruk, ini setiap saat itu pengennya melakukan yang buruk aja. Insya Allah yang hadir ini bukan amarah bisu sekarang, nggak tahu nanti lagi di masjid mama ya, paling-paling nanti naik. Jadi amarah bisu ini kalau sudah dia menerima hukum Allah, beriman kepada Allah, Rasulullah, dia sudah naik langsung. Minimal lawamah ini ciri-cirinya, dia berbuat apa aja itu masih ada penyesalannya, kemudian dia mencaci maki dirinya. Kok saya begini ya, kok saya begini ya, kok saya begini. Ini lawamah. Maka Allah bersumpah dengan jiwa yang lawamah. Dan ternyata nanti di akhirat semua jiwa mencela dirinya, baik yang masuk surga ataupun yang masuk neraka. Yang masuk neraka kok bilang, loh kok kamu begini dulu. Yang masuk surga mengatakan, kenapa dulu kamu gak belajar ilmu ini? Kok gak mengamalkan ini? Nah ini saya berikan paradigma baru Pak. Selama ini kita mengira surga itu yang tertinggi adalah amal ya. Betul, jazaa'an bima kanu ya'malun, surah Al-Ahqaf. Surga itu balasan terhadap amal yang kita amalkan. Paradigma baru yang sebenarnya bukan baru, ini sudah lama. Amal itu ada 4. Ada amal fisik, ada amal akliyah, akal, ada amal qalbiyah, qalbu, ada amal ruhiyah, ruh. Kebanyakan ulama itu menyatukan antara qalbu dengan ruh, padahal ini beda. Amal fisik ini kalau dibarengi dengan akal, maka dia baru disebut mukmin shadiq, mukmin yang jujur. Dia sholat, dia sadar apa yang dia baca. Ini yang disebut dia beramal dengan fisiknya plus dengan akalnya. Kalau tidak, maka 1 rakaat orang yang berakal ini lebih utama daripada 100 rakaat orang yang begitu kan di hadis Imam Ibnu Majah ya, orang yang jahil sholat 100 rakaat lebih baik orang ahli ilmu belajar 1 bab, kira-kira begitu ya. Ahli kolbu ini dilipat gandakan lagi. Maka di hadis itu kan ada 2 versi, pertama 100, yang kedua 1000. Lebih baik daripada 100 rakaat itu akliyah, 1000 rakaat itu qalbiyah. Yang beramalnya sudah masuk ke alam kolbu, jadi dia beramal dengan rasa kolbunya. Itu 1 rakaat dia itu lebih baik daripada 1000 rakaat orang yang tidak berilmu. Bisa 1000 rakaat. Maka orang-orang ahli kolbu ini amalnya nggak perlu banyak Pak. Dia amalnya penting sedikit tapi mereka istiqomah. Allah lipat gandakan jadi gede. 1000 rakaat Bapak berapa hari Pak? Amal mereka cukup satu rakaat. Nah ini rahasia lagi nih yang setelahnya. Ada amal ruhiyah. Kalau qalbu amalnya adalah dia memandang nama Allah, sifat Allah dalam dirinya. Jadi Allah memancarkan nama dan sifat pada qalbu seorang hamba. Jika nama itu masuk, bergetarlah qalbunya. Muncullah surah Al-Anfal, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Disebut nama Allah, qalbunya bergetar. Bergetar ini masih awal-awal bergetar. Nah itu baru level ketiga Pak, an-nafs al-mulhamah. Allah mengilhamkan ke dalamnya takwa. Takwanya qalbu itu menyebut nama Allah. Tapi ini biasanya kadang permanen, kadang tidak. Kalau sudah permanen naik dia menjadi mutmainnah. Artinya orang ini sudah istiqomah zikir. Jadi siapa yang disebut nafsul mutmainnah? Hamba-hamba yang istiqomah dan rajin, disiplin dalam berzikir. Zikir yang mana? Zikir qalbu. Kalau zikir kalbunya sudah beres, maka fisiknya akan mengikuti. Kualitas amalannya jadi dahsyat. Dulu ada seorang hafiz punya murid-murid ini mau belajar zikir kepada salah satu orang ahli zikir lah ya. Ditelepon lama sama gurunya nih, Ustadz, ente kok bawa murid aneh belajar zikir gitu.
Ntar dia ketinggalan lagi hafalan Qur'annya. Dijawab sama orang ini, loh Ustaz, inti Qur'an kan zikir. Maksudnya, kalau ente sudah tenang berzikir, ngafalnya cepat. Begitu ya? Bisa ada jaminannya nggak? Nanti dia nggak ninggalin hafalannya. Udah tenang, nanti ente dijamin. Jaminan di Quran sendiri. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Bener lah. Ada salah satu muridnya orang ini. Dia kalau zikir kolbu itu nggak perlu takrir banyak-banyak Pak kalau mau khataman. Dia ingat sebentar aja langsung ingat, datang semua tuh Qurannya. Nah, jadi jangan dibenturkan ilmu zikir dengan ilmu hafalan, nggak bertentangan, justru matching. Ilmu zikir ini bikin orang gampang menghafal. Tanya ke imam kita nih, kalau orang nggak tenang bisa ngapal nggak Tat? Mesti tenang dulu baru bisa menghafal. Maka orang ngafal kan nggak langsung ngapal, dia baca istighfar dulu, tobat dulu, kan begitu adabnya. Nggak tahu orang-orang hafal sekarang kan ini nggak begitu ya, langsung ngapal-ngapal aja. Akhirnya kalau hafal sombong yang tumbuh. Kita dulu kalau ngafal dilatih begitu, ente syahadat dulu, istighfar dulu, ya kalau perlu baca doa, kirimkan doamu untuk guru-gurumu silsilah yang mengajarkan Al-Quran. Nah, jadi betul-betul dibuat orang ini merendah, istiqomah dia di situ, dia disebut an-nafs al-mutmainnah. Zikirnya zikir qalbu itu Pak, ya. Radiyah mardiyah itu zikirnya muraqabah. Dia merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu radiyah mardiyah. Itu level sampai ke level 6. Bedanya kalau radiyah ini dia yang mencoba untuk memandang kolbunya. Kalau mardiyahnya Allah sendiri yang meminjamkan pandangan itu. Zikirnya sudah bukan lagi zikir menyebut, baik di lisan ataupun di kolbu. Zikirnya adalah zikir mengingat. Zikir dipandang. Ada yang lebih tinggi lagi, al-insan al-kamil. Nah, insan kamil ini dia sudah mengerti semua yang seharusnya seorang hamba mengerti tentang sifat-sifat Allah. Ini baru insan kamil. Di atasnya masih ada lagi Pak. Ini nggak boleh saya ceritakan. Minimal hamba yang insan kamil ini sudah sampai di makom al-ihsan. Anta abudallah ka'annaka tara. Engkau beribadah seakan memandang Allah. Kalau kita mandang tembok Pak ya. Ya, itulah kita ya. Zikirnya apa? Kalau sudah ketemu perlu zikir nggak? Zikir lisan. Saya ketemu Ustaz Harun, masih perlu nggak bilang Ustaz Harun gitu. Mana Harun? Bilang gitu nggak? Kan nggak. Kalau orangnya di depan. Tapi kalau orangnya belum ada, gimana? Kirim salam dong, mau Ustaz Harun kan gitu. Di mana sih Ustaz Harun? Kita nyari. Kalau orangnya nggak ada di depan, kita ingat-ingat, sebut-sebut. Kalau sekarang orang di depan, berani nggak nyebut-nyebut nama begitu? Nggak berani. Sama. Yang sudah sampai insan kamil ini, atau minimal muraqabah radiyah mardiyah ini, dia nggak nyebut lagi ya Allah, nggak ada. Kecuali dia ngajar orang. Di kalbunya sudah merasa dipandang. Maka zikir orang ini zikir daim. Zikir berkontinu dengan diam aja. Bahkan pada saat itu zikir itu mazmum, zikir menyebut itu mazmum, berarti dia belum ketemu juga yang dia maksud. Nah, ini yang maksud Imam Abu Yazid Bustami, kalau sudah ketemu yang disebut maka zikir-zikirmu terlarang. Nggak sopan kan? Bapak ketemu kiai masih nyebut-nyebut nama kiai depannya, itu baru sama makhluk loh, apalagi sama khalik. Ini nggak difahami sama orang-orang anti tasawuf. Dikira Abu Yazid itu mengharamkan zikir, padahal itu musyahadah, bab musyahadah. Nah, kira-kira itu tingkatan nafs. Jadi metode cepatnya cuma satu, zikrullah, dan nggak mungkin kalau nggak dibimbing. Kecuali bapak ini majzub. Apa arti majzub? Ditarik ke Allah. Cuma kalau majzub nanti kayak wacehan, ya mau nggak apa-apa Pak. Kalau kita belain Wan Sehan, kita disebut gila sama orang Pak ya. Terima kasih, emang kita lagi gila belajar ya. Dulu saya menganggap Wan Sehan itu gila beneran, tapi setelah tahu ilmunya, itu pun kita belajar baru-baru setahun ini saya mengerti. Dulu di kitab banyak majzub, kita nggak ngerti majzub itu apa. Ternyata di Indonesia wali majzub yang terkenal itu kan Habib Al-Kaf, yang kedua ini Habib Wan Sehan ini, Habib Sehan. Tapi orang nggak ngerti, suka bully. Jangankan Wan Sehan, yang waras saja kayak Habib Umar dibully sama mereka. Betapa mereka tidak hormat pada zuriat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ngerti apa arti majzub. Ya, nantilah lain kali kita bahas lagi apa itu ya. Cukup Pak.
Ada yang mau dikonfirmasi? Ditanya? Muhammad bin Wahab sendiri itu ada kekeliruan, Pak. Ada kekeliruan. Kekeliruannya apa? Pertama, beliau menerima secara gamblang trilogi tauhid Ibnu Taimiyah. Uluhiyah, rububiyah, asma sifat, lalu membatalkan sifat 20. Ya. Itu aja problemnya. Tapi beliau berguru kepada orang-orang itu gitu. Sufi dan Asy'ariyah. Kan Imam Sindi tadi, Hayat As-Sindi itu seorang Asy'ariyah. Lalu dia punya guru namanya Ibnu Abdul Latif. Ya, ada beberapa gurunya Asy'ariyah, Syafi'iyah, muhaddis. Kita cerita begini nggak bakal dipercaya sama mereka. Padahal kitabnya jelas, bukunya ada, yang nulis juga guru-gurunya, Bin Bas, Utsaimin. Apalagi di zaman itu sudah ada yang nulis. Itu kekeliruan pertamanya. Kekeliruan keduanya masih ada lagi. Apa kekeliruan keduanya? Beliau menerima kerjasama dengan keluarga Saud untuk keluar dari Daulah Utsmaniyah. Ini kesalahan yang fatal. Fatal. Ternyata keluarga Saud itu didatangi oleh penjajah Inggris, diiming-imingi. Jadi waktu itu orang Inggris ini kan kepalanya banyak, Pak. Ada yang ditaruh ke pemerintahan Syarif di Makkah, namanya Syekh Syarif Al-Hashimi. Ya. Jadi di Makkah itu sudah ada raja lokal yang tunduk kepada Daulah Utsmaniyah. Kemudian terpisah ketika Utsmaniyah mulai goyang. Keturunannya ini kemudian yang ada di Yordan sekarang. Makanya mereka belakang namanya Al-Hashimi kan, yang Yordan. Ini pun lagi mau diobrak-abrik sama Yahudi, Pak. Karena Yordan lagi kacau juga nih. Tinggal Saudi, Pak, yang belum diacak-acak. Ya. Tinggal nunggu yang disebutkan di hadis itu. Jika pemimpin di Arab ya terjadi konflik, udah nggak lama Dajjal keluar, Pak. Mungkin pidato Dajjalnya dulu kali ya. Ya. Itu awalnya, tapi gimana? Walaupun itu fatal, itu skenario Allah. Karena Daulah Utsmaniyah ini walaupun ada prestasi di zaman Muhammad Al-Fatih dan lainnya, tapi itu kan zaman-zaman otoriter semua. Dan zaman otoriter itu berlanjut sekarang di Saudi. Saudi sangat otoriter. Mana mungkin ada pengajian seperti ini di Saudi? Nggak ada. Bapak buat pengajian di luar corona loh, Pak ya, itu bisa ditangkap, bisa dibubarin. Makanya guru-guru kita di sana sekarang untuk menerima tamu itu susah, buat pengajian terbuka itu susah, boro-boro buat maulidan terbuka. Maka seharusnya salah satu tokoh Habib kita yang pernah di Mekah bersyukur, karena selama di Mekah dia nggak bisa buat maulid, nyampe di sini bisa buat maulid. Seharusnya dia bersyukur. Ya, nggak bisa Pak kita buat pengajian di sana kalau nggak dapat izin dari pemerintah. Waduh, parah di sana. Otoriter sekali. Untungnya sekarang Muhammad bin Salman ini, dia ngerti Wahabi ini siapa. Cuma kan dia juga, kita nggak tahu isi otak dia apa kan. Ya kita nggak tahu juga. Siapa tahu dia lagi dekat sama siapa. Dan dia mengatakan, Wahabiyah adalah senjata pemikiran perang Amerika melawan Rusia. Dan itu sudah berhasil. Skenario ini berhasil di Yaman, berhasil di Suriah. Suriah udah hancur, Irak udah hancur. Mau Pak dibuat negeri seperti itu, negeri kita. Makanya sekarang coba lihat, Syiah benci sekali sama Salafi, dan Salafi mengkafirkan Syiah. Begitulah terus. Lalu kita yang Ahlus Sunnah ini dipaksa untuk ikut salah satunya. Mau? Caranya gimana? Buat stigma orang-orang Ahlus Sunnah ini pro Syiah. Dan orang-orang awam yang jahil ini kemudian jadi pengikut Wahabi. Akhirnya jamaah awam benci sama ulama-ulama aswaja yang Ahlus Sunnah karena dianggap Syiah. Nah, ini hati-hati nih. Ya. Dan yang paling untung dua aja, NU Muhammadiyah, kan gampang. Ya, NU Muhammadiyah yang akan dimasukin. Karena resource keulamaan ala santri di Muhammadiyah itu sangat tidak mencukupi, itu mereka bisa masuk Pak di situ. Pesantrennya Muhammadiyah kan nggak ngaji kitab kayak di NU. Nah, NU ini susah ditembus, maka dicarilah agak mirip-mirip. Nah, itu Syiah palsu itu. Sehingga dibuatlah skenario nanti ada NU apa gitu.
Jadi saran saya kepada guru-guru kita, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang alirannya, saya kan bukan NU, bukan Muhammadiyah Pak, jadi saya nggak ada urusan. Saya mencintai NU dan Muhammadiyah. Kalau antum mau beda dengan pimpinan NU Muhammadiyah silahkan, tapi jangan buat Muhammadiyah baru, jangan buat NU baru. Karena kalau antum buat NU baru, Muhammadiyah baru, itu mereka tepuk tangan. Yang bikin NU siapa? Syekh Hasyim Asy'ari dan ulama-ulama. Yang bikin Muhammadiyah temannya Muhammad Darwis alias Ahmad Dahlan, ya rahmatullah alaihima. Itu wali-wali Allah semua itu Pak, mereka ya. Mereka ini membuat tulus, lalu kita buat yang baru. Oh Ustadz, niat kita mau meluruskan. Enggak, kita paham maksud antum itu mau meluruskan NU, tapi ente siapa bisa melurusin NU gitu. Gus juga belum tentu, Kiai juga belum tentu dengar sama orang. Jadi saran saya satu aja, kalau mau beda dengan NU, beda aja sama pimpinannya, itu kan struktural. NU kan ada NU Tanzim, ada NU Kultur, ada NU ala santri, pesantren. Jangan coba kacaukan ini. Benteng kita Pak, ini bolehlah saya bertahadus bin ni'mah. Benteng kita di Indonesia dua itu, Muhammadiyah, NU. Kalau orang sudah mulai merusak ini, siap-siap negara ini akan, dan saya khawatir dalam waktu nggak lama ini akan muncul. Nanti anak-anak muda berani kemudian ngejekin Kiai NU, orang NU benci ke Muhammadiyah, begitulah. Nanti muncul wujud asli mereka-mereka yang memecah ini, yang kelompok yang tadi tuh, yang saya cerita tadi di Riau itu ya, yang mengatakan NU sesat, Muhammadiyah sesat, jamaah tabligh dia balik-balikin Pak, jamaah tabalik. Astagfirullahaladzim. Ini udah mulai nunjukin nih mereka siapa dirinya. Kemarin saya cerita mereka ini mengharamkan lagu Indonesia Raya ya. Sebelumnya mereka parno ya, menganggap kalau lagu Balonku Ada 5 itu penghinaan terhadap Islam. Kan kacau itu. Astagfirullahaladzim. Ini jadi kita sudah mulai darurat pemikiran. Kalau corona bisa dihadapin pakai masker Pak, bisa divaksin, bisa dibawa ke rumah sakit. Kalau virus ideologi, virus mengenai pemikiran ekstrim, ini gimana caranya? Maka saya sarankan nanti ini masjid menjadi pusat Ahlus Sunnah nanti. Kita buat daurah Ahlus Sunnah di sini nanti. Mau? Nanti kita ajak orang-orang buat daurah kajian kitab Ahlus Sunnah di sini. Masjid menjadi pusat Ahlus Sunnah, nggak mesti gede-gede Pak. Yang penting istiqomah ngaji kitabnya. Ya. Ya, di Riau saya buat, di Padang saya buat, ya, di mana-mana saya buat. Masa yang dekat-dekat sama kita nggak buat? Insya Allah nanti kita akan buat bertahap. Akidah Ahlus Sunnah, akidah Sufi yang saya Ahlus Sunnah, akidah yang bertentang Ahlus Sunnah. Insya Allah ini benteng kita. Semoga Allah meridhai dan menjaga kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nasallallahu al-afwa wal afiyah lana wa li walidina wal masyayikhina wa li sairil muslimin wal muslimat. Allahumma arhamna warham masyayikhana. Allahumma arhamil hadirin wal hadirat. Ya Allah, sayangi kami, sayangi yang hadir, sayangnya orang tua kami. Ya Allah, jagalah kami, jagalah negeri kami, jagalah orang-orang yang mengurus negeri kami, jagalah rakyat yang tinggal di negeri kami. Ya Allah, jika Engkau berikan bala bencana, jadikan bala bencana itu yang membuat kami sabar kepadamu. Ya Allah, jika Engkau berikan kami nikmat, jadikanlah nikmat itu menghantarkan kami kepada syukur kepadamu. Allahumma ausilna ila hubbik wa hubbi ma yuhibbuk waj'al lana al-amal alladhi yuballighuna ila hubbik. Ya Allah, berikan cintamu ke dalam hati kami, dalam ruh kami, dan hantarkan kami cinta kepada orang-orang yang mencintai Engkau, dan berikan kami ya Allah keistiqomahan beramal dengan amal yang zahir, amal akli, amal qalbi, amal ruhi yang membuat kami menjadi kekasih-kekasih-Mu. Amin rabbal alamin. Taqabbal minna siyamana wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.